Halo semua, saya Peti Dwi Wahyuni dari Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bimbingan dan konseling. Jangan lupa ditonton ya. Sejarah bimbingan dan konseling. Berdirinya bimbingan dan konseling dimulai pada abad ke-19. Pada mulanya, bimbingan dan konseling mulai berdiri dan berkembang di Amerika dengan adanya kedisiplinan dan ketaatan ilmu yang berbeda-beda. Kemudian, bimbingan dan konseling ini meluas ke berbagai penjuru dunia dan mulai diterapkan sebagai salah satu program pengembangan manusia yang dilaksanakan di layanan persekolahan. Sejarah bimbingan dan konseling di Amerika. Bimbingan dan konseling ini mulai ada sejak 1908 di Amerika dengan berdirinya Vocational Bureau oleh Frank Parsons. Frank Parsons dikenal sebagai Father of the Guidance Movement in American Education. Frank menekankan bahwa penting bagi setiap individu untuk diberikan sebuah pertolongan dari orang lain agar lebih memahami kekurangan dan kelemahan diri, karena itu dapat digunakan untuk proses pengembangan diri menjadi lebih baik dan dapat menentukan pekerjaan yang cocok bagi dirinya. Pertama kali adanya istilah bimbingan itu pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di Boston. Pada mulanya istilah ini dikenal karena adanya biro di bidang profesi dan ketenaga kerjaan yang bertujuan untuk membantu para pemuda agar menentukan karir sesuai dengan kemampuan mereka serta melatih para guru untuk memberikan bimbingan di sekolahan. Pada masa yang sama, Charles B. Davis juga mulai memberikan suatu layanan. Dan pada tahun 1907, ia mulai mencoba memasukkan program bimbingan ke dalam persisi siswa SMA di Detroit. Dan pada tahun 1905, Ellie Favor mendirikan Student Aid Committee of High School di New York. Selama itu pula, pada tahun 1920-an, sertifikasi untuk konselor sekolah mulai diterapkan pada perkepalannya. Mulanya, bimbingan dan konseling ini dikenal sebagai bimbingan karir, namun seiring dengan berjalannya perkembangannya, bimbingan meluas pada bidang pendidikan atau education guidance yang dirintis Charles B. Davis, di mana bimbingan ini dikenal dengan adanya bimbingan dalam segi kepribadian atau personal guidance. Bimbingan konseling juga berkembang pada bidang yang lain, seperti pengertian dan praktek bimbingan dan konseling terhadap ilmu sosial, budaya, kewarganegaraan, dan keagamaan, serta masih banyak yang lainnya. Sejarah bimbingan konseling di Indonesia sendiri, yaitu lahir karena dimasukkannya bimbingan dan konseling yang awal mulanya itu bernama bimbingan dan penyuluhan pada peraturan sekolah. Pemikiran ini dimulai pada tahun 1960. Hal ini merupakan salah satu konferensi oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP di Malang pada tanggal 20-24 1960. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1964, IKIP Bandung dan IKIP Malang mendirikan jurusan bimbingan dan penyuluhan. Pada tahun 1975, lahirlah kurikulum pada sekolah menengah atas yang di dalamnya memuat pedoman bimbingan penyuluhan. Kurikulum 1975 itu berisi layanan bimbingan dan konseling sebagai salah satu dari wilayah layanan dalam sistem persekolahan mulai dari jenjang SD sampai SMA, yaitu pembelajaran yang didampingi layanan manajemen dan layanan bimbingan dan konseling.